Swastiastu. Selamat malam Ibu, saya mohon izin untuk langsung mencoba menjawab pertanyaan Ibu demi mengefisienkan waktu. Di sini saya mengacu pada buku ini. Buku ini saya pinjam dari kakak tingkat saya bernama Kak Dewananda. Makasih Kak Dewananda. Kemudian buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Lijan Polta Sinandela. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Beberapa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi dalam menghambat manajemen sumber daya manusia dalam pengembangan sebuah destinasi di masa yang akan datang. Itu pertama adanya perubahan demografi. Di sini saya bisa beri contoh, saya yang lahir pada era, bisa dikatakan pada era generasi Z, dan nama saya pada generasi X. Tentunya itu mampu memiliki sebuah kepribadian yang berbeda, karena dalam tumbuh kembangnya kami lahir pada tahun yang berbeda, sehingga tentunya ada perbedaan dalam era tersebut. Contohnya saya sendiri, pada era saya bisa dikatakan teknologi sudah berkembang dan pada mama saya belum, sehingga dalam kompetensi teknologi tentunya saya yang lebih unggul dibandingkan mama saya. Sehingga perubahan demografi ini merupakan salah satu faktor yang mampu menghambat manajemen sumber daya manusia di era yang akan datang. Pentingnya dalam menganalisis bagaimana era yang akan datang atau bagaimana SDM yang lahir pada era yang di masa yang akan datang, karena kita bisa mampu mengumpulkan informasi-informasi kependudukan yang perlu dianalisis, seperti jumlah penduduk pada era tersebut, perluasan tenaga kerja, kemudian jumlah tenaga kerja perempuan, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja, dan adanya perubahan ekonomi, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana perubahan demografi yang terjadi pada era mendatang. Yang kedua itu ada perubahan teknologi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya tentu memiliki kompetensi yang beda terhadap mama saya karena kami lahir pada era yang berbeda. Jadi ada perubahan teknologi ini bisa menjadi faktor penghambat dalam manajemen sumber daya manusia di masa yang akan datang. Karena apabila tenaga kerja tidak mampu memiliki atau tidak mampu menguasai kompetensi dalam perubahan teknologi tersebut, tentunya ini akan menghambat bagaimana kinerja tenaga kerja tersebut dalam menghambat kinerja tenaga kerja tersebut. Sehingga pentingnya dalam menguasai dan selalu berusaha untuk belajar dan mengasah diri dalam perubahan teknologi ini, sehingga akan memudahkan pengembangan MSDM di masa yang akan datang. Kemudian ada kondisi peraturan dan perundang-undangan. Ini menjadi salah satu hambatan juga yang bisa terjadi pada manajemen sumber daya manusia, karena undang-undang yang didiskriminasi kerja mempunyai hambatan besar terhadap kebutuhan perencanaan SDM, seperti adanya peraturan perpajakan, ada undang-undang perburuhan, undang-undang kesehatan, ketenaga kerjaan, dan semua yang mempengaruhi dunia MSDM. Jadinya apapun yang ditetapkan pada undang-undang tersebut di masa yang akan datang tentunya akan berpengaruh penting dalam manajemen sumber daya manusia di era yang akan datang. Kemudian ada perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan, di mana perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan ini bisa diperjelas ada 3 perubahan. Yang pertama ada peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Kemudian ada bentuk baru perubahan atau pergeseran pegawai, dan 3 ada perubahan sikap terhadap karir dan nilai individu terhadap karir. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mohon kritik dan sarannya apabila masih ada hal yang perlu diperbaiki atau mungkin disampaikan kepada saya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Pamit undur diri. Selamat malam.